Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan panjang umur sehingga kita masih bisa melakukan kebiasaan baik kita, yakni senantiasa thalabul ilmi dalam agama. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang taubat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti tidak luput dari kesalahan. Karena kita selaku manusia sudah menjadi fitrah kita melakukan kesalahan, kita melakukan kemaksiatan. Tapi sebaik-baik orang adalah ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia berbuat salah, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat itu sendiri adalah bagian dari kehidupan kita. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling binasa adalah ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lupa akan kesalahannya. Maka inilah termasuk orang-orang yang binasa. Maka ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus kita tunaikan. Adapun syarat yang pertama yang harus kita hadirkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah an-nadamah, adanya penyesalan dalam diri kita, adanya rasa menyesal atas apa yang telah kita perbuat dengan dosa kita, dengan kesalahan kita. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kualitas yang baik, merupakan kualitas tobat yang baik. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah berhenti dari melakukan dosa. Ketika kita melakukan satu dosa, maka itu ibaratnya adalah seperti noda hitam, di mana noda hitam ini kalau dia kena dengan pakaian yang putih, kemudian tidak langsung kita bersihkan, maka akan ada noda hitam yang kedua. Terus seterusnya sampai pakaian yang tadinya putih menjadi hitam pekat. Maka seperti itulah gambaran, seperti itulah analogi dari hati kita. Manakala hati kita sudah menjadi hitam, sudah menjadi pekat, maka hati ini akan sulit sekali menerima kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan yang datang dari Allah ataupun dari saudara-saudara kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukan dosa lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya azam ini, dengan adanya tekad yang kuat ini, kita harus bawa tekad yang kuat ini sampai kita menemui ajal kita. Karena dengan azam yang kuat, insya Allah kita akan senantiasa terjaga. Insya Allah kita akan senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan kita. Maka itulah 3 syarat taubat yang harus kita tunaikan ketika kita ingin betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tobat itu sendiri terbagi menjadi 2. Tobat yang pertama adalah taubat mutlak, yaitu bertobat dari semua perbuatan dosa. Kemudian yang kedua adalah taubat muqayyad, yakni bertobat dari salah satu perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bersama bahwasanya ketika kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan, ditakutkan Allah Subhanahu wa taala mencabut kita dalam keadaan sedang bermaksiat, dalam keadaan sedang berbuat tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang tidak
Allah sukai, tidak Allah ridhoi. Kita takut seperti itu hadirin. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Seperti apa dan bagaimana Allah akan menjemput kita. Kita nggak tahu. Maka perlu diketahui, maka ketika kita ingin berbuat dosa, ingin berbuat satu kemaksiatan, berpikirlah terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalkan ketika kita sedang berbuat maksiat Allah cabut dalam keadaan seperti itu? Apakah kita akan senang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mati dengan husnul khatimah? Tentunya enggak hadirin. Maka yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah jangan sampai ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya setengah-setengah. Jangan sampai ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ada rasa untuk mengulangi lagi. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita beranggapan ketika kita menyepelekan bahwasanya tobat ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun seperti itu. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kenapa? Karena dengan kita beranggapan seperti itu, maka kita sudah menyepelekan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya di sini belajar, teman-teman semua juga belajar. Saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita untuk senantiasa memperbanyak tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendaumkan istighfar, karena hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita akan bahagia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an," dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian semua dapat berbahagia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.